Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham Nugraha dengan NIM H052255 kelas A angkatan 2022. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Organisasi Pendidikan dan Visi atau Budaya Organisasi Pendidikan. Pada bagian A ada pengertian organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan merupakan sistem terstruktur yang terdiri dari komponen-komponen yang saling terkait dan berfungsi untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara umum, organisasi adalah suatu kesatuan yang terdiri dari orang. Menurut Robbins dan Coulter 2016, organisasi didefinisikan sebagai suatu kesatuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua atau lebih orang yang berfungsi berdasarkan struktur tertentu untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Definisi ini sangat relevan untuk memahami organisasi pendidikan, di mana elemen-elemen dalam lembaga pendidikan seperti guru, tenaga kependidikan, peserta didik, kurikulum, dan prasarana bekerja secara harmonis untuk mencapai tujuan utama lembaga pendidikan, yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Bagian B, elemen-elemen utama organisasi pendidikan. Elemen-elemen ini tidak hanya melibatkan sumber daya manusia, tetapi juga aspek-aspek lainnya yang mendukung berlangsungnya proses pendidikan dengan baik. Berikut adalah beberapa elemen utama dalam organisasi pendidikan yang memiliki peran penting. Yang pertama, visi misi dan tujuan organisasi. Kedua, struktur organisasi. Tiga, kurikulum dan program pembelajaran. Bagian C, jenis-jenis organisasi pendidikan. Yang pertama, sekolah dasar dan menengah. 2, perguruan tinggi. 3, pendidikan pelatihan. 4, organisasi pendidikan non formal. 5, organisasi pendidikan internasional. 6, organisasi pendidikan khusus. Bagian D, hubungan antara organisasi dan kepemimpinan pendidikan. Pengaruh kepemimpinan terhadap struktur organisasi. Yang kedua, visi dan misi organisasi. 3, kebijakan dan pengambilan keputusan. 4, kultur dan lingkungan kerja. 5, pengembangan profesional dan pelatihan. 6, manajemen perubahan. 7, komunikasi dan hubungan antara anggota. 8, evaluasi dan peningkatan kinerja. Bagian E, tinjauan sekitar konsep visi. Menurut Ghaffar 1994, visi adalah daya pandang yang jauh, mendalam dan meluas yang merupakan daya pikir abstrak yang memiliki kekuatan yang amat dahsyat dan tepat dan dapat menerobos segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat. Visi adalah kunci energi manusia, kunci atribut pemimpin dan pembuat kebijakan. Sedangkan dalam pandangan Morrissey 1997, visi adalah representasi dan apa yang Anda yakini sebagai bentuk organisasi Anda di masa depan dalam pandangan pelanggan, karyawan, pemilik, dan stakeholder penting lainnya. F. Pemikiran Paulo Freire mengenai pendidikan. Pandangan Paulo Freire mengenai pendidikan dalam bukunya Pedagogy of the Oppressed. Yang pertama, landasan filosofis pandangan Paul Freire. 2, isu-isu pendidikan yang dikedepankan oleh Freire. 3, penilaian Dennis Collins terhadap pandangan Freire. Bagian G, budaya organisasi. Istilah kultur mengacu kepada keyakinan, ideologi, dan mitos, yaitu citra-citra kolektif dan ide suatu komunitas yang merupakan elemen spiritual dan psikologis. Komunitas, teknologi, dan lembaga merupakan aspek material dari suatu komunitas. Istilah kultur sering kali dipakai dalam arti luas, suatu yang mengacu kepada bentuk-bentuk yang unik di seputar mana yang semua unsur yang meliputi semua kelompok sosial bergabung citra kolektif, keyakinan, ideologi, lembaga-lembaga, teknologi, dan bahkan faktor-faktor yang demografis. Bagian H, perspektif pendidikan ekonomi dalam rangka penyimbangan perilaku ekonomi berwawasan budaya bangsa. Ilmu ekonomi berasumsi bahwa manusia adalah makhluk ekonomi yang bertujuan memberi kepuasan sebesar-besarnya dan menjauhi ketidaknyamanan sebisa mungkin. Manusia dikategorikan sebagai makhluk hedonis yang berusaha mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.